Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Joko yang menemukan pisau tertajam di dunia. Ia dapat memotong besi dengan mudah. Lantas, dari manakah pisau tersebut berasal? Dan apakah ada kemampuan tersembunyi pada pisau tersebut? Buat kamu yang sudah subscribe dan like, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang pria bernama Joko. Hidupnya biasa-biasa saja. Ia bukan orang terpandang, bukan pula petualang. Setiap hari ia pergi ke hutan, menebang kayu, mencari rotan, dan menjualnya ke pasar kecil yang hanya buka seminggu sekali. Namun pagi itu berbeda. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang. Langkah Joko menyusuri hutan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Burung-burung tidak berkicau, dan suara serangga menghilang seolah seluruh alam menahan napas. Saat memotong pohon tua di tengah hutan, kapaknya memantul seperti membentur logam. Heran ia menyingkirkan dedaunan dan akar. Di bawahnya tersembunyi sebuah benda. Pisau. Pisau berkarat dengan gagang hitam keunguan. Dihiasi ukiran asing yang seolah berdenyut perlahan. Joko memungutnya. Beratnya tidak sebanding dengan ukurannya. Ringan. Nyaris tak terasa di tangan. Hanya satu hal yang ganjil. Saat ia menggenggamnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya memanas. Dan ia mendengar bisikan. Kau akhirnya datang. Joko terdiam. Ia menoleh ke sekitar. Tak ada siapapun. Hanya pohon, kabut, dan suara desiran angin. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, karena penasaran, ia mengayunkan pisau itu ke arah dahan kecil. Dahan itu putus dengan mudah, terlalu mudah. Ia mencoba lagi. Kali ini pada batang pohon muda, terpotong seperti mentega. Matanya melebar. Tak percaya. Lalu ia mencari batu. Pisau itu meluncur melintasi batu itu dan permukaan batu terbelah rapi seperti kertas. Potongan halus. Tak ada bunyi gesekan. Tak ada percikan. Joko mulai gemetar. Apa ini sebenarnya? Ia membawa pisau itu pulang. Di malam hari, ia mencoba menyembunyikannya, tapi ia tak bisa tidur. Mimpi-mimpi aneh menghampirinya. Tentang dunia lain, kota-kota terbalik, langit merah darah, dan suara-suara tanpa wajah yang terus memanggil namanya. Joko, penjaga baru, pintu telah terbuka. Keesokan paginya, seekor burung gagak mendarat di jendela rumahnya. Burung itu menatap Joko tajam, lalu terbang ke arah timur. Seolah mengundangnya untuk mengikuti. Dan Joko dengan rasa penasarannya membara, menggenggam pisau itu dan melangkah keluar. Langkah-langkahnya menuntunnya ke sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan mungkin dunia. Langkah Joko menapaki jalur hutan yang belum pernah ia lewati. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan hebusan angin pun terasa diam. Hanya suara ranting kering yang patah di bawah kakinya dan degup jantungnya yang semakin cepat. Ia mengikuti arah terbang burung gagak tadi. Entah kenapa, kakinya seperti tahu harus kemana. Tubuhnya bergerak, tapi pikirannya tertinggal, tertelan rasa ingin tahu yang tak biasa. Di tengah hutan lebat, ia menemukan sebuah bukit kecil yang ditutupi kabut. Di puncaknya berdiri gubuk tua, reot, dengan atap yang hampir runtuh. Dindingnya dari kayu yang dimakan usia. Di depan pintu, duduk seorang lelaki tua berjubah coklat lusuh, dengan rambut putih menjuntai hingga dada, dan sorot mata yang seperti bisa menembus isi jiwa. Akhirnya kau datang, ucap lelaki tua itu, bahkan sebelum Joko sempat berbicara. Joko terhenti. Siapa Anda? Tanyanya gugup. Aku hanyalah penjaga cerita yang telah lama terlupakan. Dan kau, Joko,
adalah yang terpilih. Joko mengerutkan dahi. Ia memegang pisau yang ia sembunyikan dalam kain sarungnya. Tapi lelaki tua itu seolah sudah tahu. Pisau itu bukan milik dunia ini, ucap si sepuh. Itu adalah pangarsaning dimensi, pisau penjaga batas. Joko melangkah maju. Pisau ini bisa memotong apapun, bahkan batu. Si sepuh tertawa kecil. Suara tawanya seperti bisikan angin musim dingin. Batu, besi, itu hanya permulaan. Pisau itu mampu memotong sesuatu yang tidak bisa dilihat. Bahkan dimensi itu sendiri. Joko menatapnya, tak mengerti. Si sepuh berdiri perlahan, lalu berjalan ke belakang gubuknya. Ia menunjuk ke langit terbuka, lalu menatap Joko serius. Cobalah, ayunkan ke udara, tapi bersiaplah, karena jika kau membuka celah itu, dunia ini tak akan lagi sama. Dengan jantung berdegup, tangan Joko meraih pisau itu. Ia menatap udara kosong di depannya, hening. Lalu, dengan satu tarikan nafas panjang, ia mengayunkan pisau ke udara. Tiba-tiba, jak! Udara itu terbelah. Seperti kaca yang retak. Sebuah celah terbuka, berkilau seperti cahaya bintang. Di balik celah itu ada dunia lain. Awan ungu, gunung melayang, jalanan dari cahaya, dan bayangan dirinya sendiri sedang berjalan. Joko melangkah mundur. Apa itu? Si sepuh menatapnya dengan wajah tenang. Itu dimensi lain, semesta paralel, tak terbatas jumlahnya, dan kau sekarang telah membuka gerbangnya. Joko tak berkata apa-apa. Matanya masih terpaku pada celah yang belum menutup. Celah itu seperti undangan, seperti bisikan tak terlihat yang memanggilnya masuk. Si sepuh menatap langit. Kau harus memilih, Joko. Kembali ke hidup lamamu, atau melangkah ke dalam ketidaktahuan dan menemukan takdirmu. Dan saat angin kembali berhembus, celah itu mulai berkedip. Waktu berjalan, dan Joko dengan segala keberanian dan kebingungannya tahu ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang biasa. Setelah pertemuan dengan sang sepuh, dunia Joko tidak lagi sama. Setiap malam ia bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Ia melihat dirinya berjalan di antara kota-kota tak dikenal, berbicara dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari, bertemu makhluk-makhluk yang hanya pernah ia lihat di gambar kitab-kitab tua. Pisau itu, pangarsaning dimensi, tidak lagi ia anggap sebagai senjata, tapi sebagai semacam kunci. Ia tak bisa menjelaskannya, tapi dalam dadanya ada getaran, seolah semesta memundang. Suatu malam, ketika langit tanpa bintang dan angin berhenti, Joko berdiri di tepi jurang kecil di luar desanya. Pisau itu ada di tangannya. Ia menatap ke depan. Hanya gelap. Tapi dalam gelap itu, ia melihat kemungkinan. Tangannya mengangkat pisau. Ia mengayunkannya perlahan, ragu-ragu di udara. Kak! Udara terbelah lagi. Tapi kali ini lebih besar. Celah dimensi terbuka selebar pintu, dan yang tampak di baliknya membuat Joko tak bisa berkata-kata. Sebuah kota terapung di langit, gedung-gedung melingkar, jalanan yang tidak bersentuh tanah, kendaraan melayang seperti ikan-ikan cahaya, manusia berpakaian putih keperakan berjalan dalam diam, dan di tengah kota itu ada patung dirinya.
Matanya membelalak. Apa aku pernah ke sana? Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk. Tubuhnya terasa seperti ditarik melalui pusaran air. Tapi tidak sakit, tidak menakutkan. Hanya aneh. Seolah dirinya hancur menjadi partikel dan dibentuk ulang. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di kota itu. Suara tak terdengar, hanya gema, udara dingin, tapi tidak ada angin. Orang-orang menatapnya, lalu berlutut. Sang penjelajah telah kembali, bisik salah satu dari mereka. Joko tidak paham, tapi kemudian sebuah layar hologram terbuka di udara, memperlihatkan rekaman dirinya, mengenakan pakaian yang sama persis dengan yang ia pakai sekarang, memegang pisau dan membuka pintu ke dimensi lain. Apa ini, masa depan? Atau dimensi lain? Gumamnya. Tiba-tiba, suara peringatan menggema. Langit berubah merah. Sosok bersayap hitam raksasa melayang turun dari awan. Kau tak seharusnya kembali ke sini, Joko dari bumi asal. Teriak sosok itu. Joko mundur. Orang-orang panik. Pisau di tangannya mulai bergetar. Ia mengangkatnya dan dengan gerakan refleks, ia membelah udara lagi. Cak. Kali ini, celah yang terbuka memperlihatkan hutan. Namun pohonnya berwarna biru. Langit berwarna hijau. Dunia lain lagi. Joko melompat masuk. Dan ia pun menyadari bahwa ia kini bisa memotong dan berpindah antar dunia sesuka hati. Setiap celah membawanya ke realitas yang berbeda. Di satu dunia, ia adalah raja. Di dunia lain, ia adalah pelarian. Di satu tempat, waktu berjalan mundur. Di tempat lain, tidak ada gravitasi. Namun satu hal mulai terasa jelas. Setiap pintu yang ia buka, setiap dunia yang ia masuki, semakin melemahkan batas realitas. Sesuatu sedang terbangun dari celah di antara dimensi. Dan Joko mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku sedang menjelajah atau sedang menghancurkan? Joko kini hidup bukan di satu dunia, tapi di puluhan, mungkin ratusan. Setiap kali ia mengayunkan pisau itu, sebuah celah muncul. Dan setiap celah membawa kisah baru. Ia pernah terdampar di dunia di mana waktu berhenti. Skalanya diam. Manusia membeku dalam posisi terakhir mereka. Seorang ibu yang memeluk anaknya. Seekor anjing yang melompat mengejar burung. Tapi Joko bisa berjalan di antara mereka. Di dinding kota terukir bahasa yang tak dikenal. Yang datang membawa pisau adalah sang pengatur waktu. Di dunia lain langit tak pernah terang, selalu malam. Tapi malam itu bukan kegelapan biasa, melainkan langit penuh aurora yang terus bergerak, menciptakan harmoni warna di atas kepala. Di dunia itu, Joko disambut oleh ras manusia berkulit transparan. Mereka memanggilnya Putra Cahaya dan membawanya ke pusat kota kristal di mana altar dari batu langit berdiri. Kami telah menunggumu selama ribuan tahun, ucap pemimpin mereka. Pisau itu adalah warisan leluhur kami. Kau harus mengembalikannya atau dunia kami akan runtuh. Joko mulai sadar. Pisau ini bukan hanya alat, tapi beban. Namun rasa ingin tahunya masih mengalahkan segalanya. Dalam perjalanannya ke dimensi berikutnya, ia menemukan dunia berbentuk cermin. Di sana, ia melihat dirinya. Tapi bukan dirinya. Pria itu hidup sebagai pembunuh bayaran, menggunakan pisau yang sama untuk membunuh para pemimpin dunia. Dunia itu kacau,
dipenuhi perang dan kehancuran. Aku bisa menjadi seperti itu, pikir Joko. Satu dimensi, satu versi dirinya, satu keputusan, satu semesta. Pisau itu membuka bukan hanya tempat, tapi kemungkinan. Di dunia berikutnya, ia hidup di masa depan, kota melayang, robot yang hidup berdampingan dengan manusia. Di sana, ia adalah ilmuwan, dan dirinya yang lain telah membuat mesin berdasarkan struktur pisau itu, sebuah portal antar waktu. Kau Joko dari masa kini, kata versi tuanya sendiri. Tapi hati-hati, semakin sering kau membuka celah, semakin kabur batasnya. Joko mulai merasa kehadirannya tidak hanya membawa perubahan, tapi ancaman. Banyak dunia mulai retak. Ia melihat celah-celah muncul tanpa dikendalikan. Beberapa dunia mulai saling bercampur. Monster dari satu dimensi muncul di dunia lain. Anak-anak hilang, waktu terulang, dan sejarah terhapus. Aku pikir ini petualangan, tapi ini mungkin bencana, bisik Joko saat ia duduk di atas batu di dunia tak dikenal, di mana bulan menggantung hanya sejengkal di atas kepala. Tapi di tengah kegelisahannya, muncul satu dimensi yang berbeda dari yang lain. Dunia putih, hampa, tanpa bentuk, tanpa arah. Di tengah kehampaan itu, muncul satu sosok, tinggi, berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat. Ia tidak berbicara dengan mulutnya, tapi langsung ke dalam pikiran. Kau membuka terlalu banyak pintu, Joko. Semesta tidak diciptakan untuk dilintasi sesuka hati. Keseimbangan telah runtuh. Penjaga lama telah mati. Dan kau adalah penjaga baru, suka atau tidak. Joko terdiam. Pisau itu kini terasa berat, seolah menolak dipegang. Apa yang harus kulakukan? Tanya Joko. Tutup pintu-pintu itu sebelum semuanya bersatu dan menelan realitas. Dan dari situ, Joko tahu perjalanannya bukan lagi tentang menjelajah, tapi tentang memperbaiki apa yang telah ia buka. Satu dimensi, satu semesta, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua. Semakin sering Joko membuka pintu antar dimensi, semakin tak terkendali semuanya. Celah muncul bukan hanya dari ayunan pisaunya, tapi dari udara itu sendiri. Di dunia asalnya, langit retak seperti kaca. Di pasar, orang-orang mulai melihat bayangan kota lain di balik kabut. Suara-suara dari dunia yang seharusnya tak ada mulai terdengar saat malam. Kenapa ini terus terjadi? Joko, yang dulu hanya seorang pria desa, kini menjadi pusat kekacauan multi semesta. Pisau yang dulu terasa ringan, kini berdetak dalam genggamannya seperti jantung kedua. Dan suatu malam, malam yang paling sunyi, terjadi sesuatu. Dari celah tak dikenal, muncullah sosok-sosok berjubah kelam. Mereka tidak berjalan, mereka melayang. Wajah mereka tersembunyi di balik topeng perak. Dan di tangan mereka, bukan senjata, tapi rantai. Mereka disebut penjaga keseimbangan, makhluk kuno. Mereka bukan manusia, bukan pula dewa. Mereka adalah pengawas dimensi. Tugas mereka hanya satu, menutup semua pintu, bahkan jika harus menghapus orang yang membukanya. Dan target mereka kini adalah Joko. Suatu hari, saat Joko sedang berada di dunia gurun dengan 3 matahari, ia melihat celah muncul tanpa ia buka. Dari celah itu,
Para penjaga muncul. Mereka tidak berbicara, hanya mengangkat tangan dan membuat udara membeku. Waktu berhenti. Kau telah melanggar batas. Suara bergema dalam pikirannya. Pisau itu bukan milikmu, dan dimensi-dimensi ini tidak ingin dikenali. Joko mencoba melawan. Ia mengayunkan pisaunya. Pisau itu berhasil membuka celah ke dunia lain. Tapi penjaga mengejarnya, muncul di celah yang sama. Kemanapun ia pergi, mereka mengikutinya. Di dunia mesin, mereka merusak teknologi. Di dunia sihir, mereka menyerap energi dan menyisakan kehampaan. Di dunia cermin, mereka menghancurkan bayangan. Satu-satunya tempat mereka tidak bisa masuk adalah dunia putih. Dunia kosong tempat Joko pernah berbicara dengan entitas berjubah hitam. Joko kembali ke sana. Ia berdiri di tengah kehampaan, menggenggam pisau dan berteriak, "Aku tidak minta semua ini. Aku hanya ingin tahu kenapa aku." Suara itu datang lagi. Tenang, dalam. Karena hanya manusia yang cukup bodoh untuk membuka pintu dan cukup berani untuk menutupnya. Dan hanya satu orang yang bisa menebus semuanya. Kau harus menuju titik pusat, sumber dari semua dimensi. Tiba-tiba, pisau itu berubah, ukirannya menyala. Denyutnya selaras dengan jantung Joko. Ia tak lagi menjadi alat, ia kini sadar, hidup. "Kau dan aku," ucap Joko pelan. "Kita akan selesaikan ini." Namun ia tahu satu hal. Untuk menutup semua celah, ia harus melewati dimensi paling berbahaya. Dimensi yang belum pernah dikunjungi siapapun. Dimensi asal para penjaga. Dimensi antara kehidupan dan kehancuran. Dan jika aku gagal, pikir Joko, semua dunia akan hancur bersamaan. Dengan satu ayunan terakhir, Joko membelah dunia putih itu, dan dari dalamnya muncul lorong gelap, lorong menuju akhir skalanya. Ia menangkap masuk, sendiri, dikejar waktu, diburu penjaga, dipertaruhkan oleh semesta. Lorong itu bukan seperti yang pernah Joko lewati sebelumnya. Gelap, tapi bukan kegelapan biasa. Ini adalah kehampaan. Tidak ada suara, tidak ada udara. Bahkan, tidak ada gravitasi. Ia berjalan atau lebih tepatnya melayang dalam kekosongan yang terasa seperti abadi. Di kejauhan, satu titik cahaya terlihat. Sangat kecil, sangat jauh, namun memanggil. Semakin dekat ia menuju cahaya itu, semakin berat tubuhnya terasa. Seolah seluruh beban dari dunia-dunia yang ia buka kini menekan jiwanya. Titik pusat, gumamnya. Dan saat ia sampai, Joko terdiam. Ia berdiri di tengah sebuah ruangan berbentuk lingkaran, melayang di ruang antar dimensi. Di sekelilingnya, ribuan pintu berputar seperti planet mengelilingi matahari. Masing-masing pintu memancarkan cahaya, suara, dan bayangan dari realitas yang berbeda, semuanya terhubung ke sini. Pisau di tangannya kini bersinar terang, seolah tahu inilah tujuan akhir. Satu pintu terakhir, pikir Joko, dan semua bisa kembali atau hancur total. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Para penjaga muncul dari kegelapan. Tapi kali ini mereka tidak menyerang. Satu dari mereka membuka topengnya. Dan di balik topeng itu adalah Joko sendiri. Wajahnya lebih tua. Mata yang sudah melihat ribuan dunia. Suara serak dan lelah. "Aku adalah kau dari masa depan. Aku gagal menghentikan semua ini. Pisau itu membuatku haus akan dunia lain,
sampai semua dimensi saling bertabrakan. Tapi kau masih bisa mengakhirinya. Joko terdiam. Ia memandang pisau itu. Kilatan petualangan terpantul di bilahnya. Semua dunia yang pernah ia kunjungi, semua wajah yang pernah mempercayainya, semua kemungkinan dan semua kesalahan. Apa yang terjadi jika aku menutup semuanya? Tanya Joko. Kau akan kehilangan akses ke semua dunia, semua kemungkinan, semua versi dirimu. Tapi dunia akan selamat. Realitas akan kembali stabil. Dan jika aku tidak menutupnya, maka semuanya akan runtuh. Tidak hanya satu dunia, tapi seluruh keberadaan. Joko menatap sekeliling. Ribuan pintu. Ribuan kisah. Tapi hanya satu pilihan. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Semua pintu mulai bergetar. Langit dimensi berubah. Waktu melambat. Untuk semua versi diriku yang tersesat. Untuk dunia yang ingin pulih. Untuk manusia yang ingin kembali menjadi manusia. Ia mengayunkan pisau dan memotong titik pusat itu sendiri. Cahaya meledak. Segalanya menjadi putih. Suara lenyap. Waktu berhenti. Lalu gelap. Di sebuah desa terpencil, seorang pria bernama Joko terbangun dari tidur panjang. Tangan kosong. Tidak ada pisau. Tidak ada suara dari dunia lain. Tapi langit biru, burung-burung berkicau, dan angin bertiup lembut. Namun, di balik matanya, masih tersisa satu kenangan. Sebuah pintu yang tak pernah sepenuhnya tertutup. Dan saat kamera perlahan menyorot langit, satu celah kecil tampak terbuka. Lalu, gelap. Demikian kisah inspiratif yang ada dalam video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa pada video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.